Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ayu Pusponugroho dengan NIM 2022 0102 084. Saya Amelia Oktaviani dengan NIM 2022 0102 062. Di sini saya beserta teman saya, Amelia Dwi Oktaviani, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi mengenai materi bukti audit. Baik, langsung saja saya mulai dengan pengertian bukti audit. Bukti audit ini adalah informasi yang digunakan auditor untuk menyimpulkan opini termasuk catatan akuntansi dan informasi terkait lainnya. Yang kedua, dari mana auditor akan mendapatkan sumber-sumber bukti audit tersebut? Yang pertama diperoleh dari inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, dan lain-lain. Dan juga bisa didapatkan dari catatan akuntansi, yaitu jurnal, buku besar, atau kertas kerja. Kemudian informasi lain yaitu mengecek secara manual faktur, buku kas, kontrak, dan konfirmasi lainnya. Sifat bukti audit yaitu pertama, harus sah, relevan, dan kompeten. Yang kedua, bukti eksternal lebih andal dibandingkan bukti internal. Seperti contoh, bukti yang didapatkan dari pihak ketiga yaitu bank dan lain-lain akan dapat lebih dipercaya dan lebih valid dibandingkan bukti-bukti yang disajikan di dalam perusahaan itu sendiri atau klien itu sendiri. Yang ketiga, pengetahuan langsung dari auditor lebih dapat menyimpulkan atau persuasif. Ada 5 asersi manajemen. 5 asersi manajemen ini merujuk pada pernyataan atau klaim implisit maupun eksplisit yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan. Auditor menggunakan asersi ini sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. 5 asersi tersebut adalah: yang pertama, eksistensi atau keterjadian atau existence or occurrence. Yang kedua, kelengkapan atau completeness. Yang ketiga, hak dan kewajiban atau rights and obligation. Yang keempat, penilaian dan alokasi atau valuation or allocation. Yang terakhir penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Amelia. Untuk Amelia, dipersilakan. Selanjutnya ini ada tujuan audit. Tujuan audit ini berkaitan dengan transaksi, dengan saldo, dan pengungkapan dari tujuan audit itu. Selanjutnya yaitu kecukupan bukti audit dan kompetensi bukti audit. Ini berkaitan dengan kuantitas bukti auditnya. Bukti audit ini dapat dipercaya, sah, objektif, dan relevan. Faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit itu ada 3. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, risiko audit. Yang ketiga, ukuran dan karakteristik populasi. Lalu untuk faktor yang menentukan kompetensi bukti audit itu juga ada 3. Yang pertama, relevansi bukti audit. Yang kedua, faktor lain yang berhubungan dengan kendala saat mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, penilaian profesional. Lalu dalam mengumpulkan bukti audit ini ada prosedur dan program auditnya. Prosedur audit atau audit procedures adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Dalam prosedur ini ada 2 inspeksi. Yang pertama ada inspeksi dokumen dan catatan atau inspection of documents and records. Yang kedua, inspeksi aktiva berwujud atau inspection of tangible asset. Lalu untuk program auditnya, program audit ini untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Auditor menentukan tujuan audit secara spesifik yang telah dikembangkan berdasarkan asersi audit ketika mengembangkan program auditnya. Lalu dalam bukti audit ini ada kertas kerja. Fungsi dari kertas kerja ini sebagai catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditetapkan selama pengujian dilaksanakan. Informasi dalam kertas kerja ini diperoleh dan disimpulkan berkaitan dengan masalah yang dicapai dalam selama audit. Dan kertas kerja ini meliputi yang pertama neraca saldo, yang kedua schedule dan analisis, yang ketiga memoranda audit, yang keempat ayat jurnal penyesuaian.
Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sajikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.